Pengertian kabel fiber optik. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helai rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya. Seperti prinsip kerjanya, suatu cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Fiber optik atau serat optik menjadi salah satu komponen yang cukup populer dalam dunia telekomunikasi belakangan ini. Pasalnya, kabel jaringan tersebut memiliki kecepatan akses yang tinggi, sehingga banyak digunakan sebagai saluran komunikasi. Jenis-jenis kabel fiber optik dibagi menjadi dua. Yang pertama, fiber optik single mode, yang kedua fiber optik multi mode. Fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal, sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Yang kedua, fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang pada umumnya diakses banyak orang. Fiber optik ini mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Tipe kabel fiber optik dibagi menjadi 8. Yang pertama, thick buffer. Yang kedua, breakout kabel. Yang ketiga, aerial kabel atau slave supporting. Yang keempat, hybrid dan composite kabel. Yang kelima, armored kabel. Yang keenam, low smoke zero halogen atau yang singkat dari LSGH. Yang ketujuh, simplex kabel. Yang ke-8, jeep core kabel. Variabel besar diameter core. Single mode 5 sampai 10 mikrometer, multimode 50, 62,5 dan 100 mikrometer. Variabel jenis cahaya, single mode laser infrared, multimode LED. Variabel banyak pancaran cahaya, single mode 1, multimode beberapa. Variabel jenis pancaran cahaya, single mode 1319 dan 1510 nanometer, multimode 850 dan 1300 nanometer. Variabel jarak pancaran cahaya, single mode 30 sampai 100 km, multimode 500 meter sampai 2 km. Variabel bandwidth, single mode up to 10 Gbps, multimode up to 1 Gbps. Variabel biaya, single mode cenderung lebih mahal, multimode cenderung lebih murah. Fungsi fiber optik. Mengacu pada pengertian fiber optik di atas, fungsi serat optik pada dasarnya sangat sama seperti kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Letaknya perbedaan antara fiber optik dengan jenis kabel lainnya adalah kemampuannya dalam memberikan kecepatan tinggi dan dalam hal akses dan transfer data. Selain itu, serat optik juga tidak mengalami gangguan elektromagnetik seperti halnya kabel lainnya, karena pada kabel ini tidak terdapat arus listrik. Selain karena kelebihan fiber optik tersebut, proses instalasasi juga harus dilakukan oleh para ahlinya, sehingga membuat biaya instalasasinya menjadi lebih mahal. Pada umumnya, perusahaan operator
telekomunikasi lebih memilih memakai kabel fiber optik karena berbagai kelebihannya tersebut. Komponen fiber optik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bagian inti atau core, yang kedua bagian cladding, yang ketiga bagian coating atau buffer, yang keempat bagian string member atau outer jacket. Yang pertama bagian inti core. Bagian inti core fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameternya sekitar 2 UM sampai 50 UM. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Yang kedua, bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 UM sampai 250 UM. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali kepada core. Yang ketiga, bagian coating atau buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari sebuah gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembaban udara dalam kabel. Yang keempat, bagian string member atau outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan string member atau outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Prinsip kerja fiber optik. Seperti yang telah disinggung pada subbab pengertian fiber optik di atas, bahwa prinsip kerja dari kabel ini berbeda dengan kabel pada umumnya. Pada kebanyakan kabel data ditransmisikan menggunakan aliran listrik, namun pada fiber optik menggunakan aliran cahaya yang dikonversikan dalam aliran listrik sehingga tidak akan terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik. Fiber optik memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi dari cermin tersebut, sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Pantulan tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Selain itu, dalam proses pekerjaannya, efisien dari pantulan cahaya dipengaruhi oleh kemurnian bahan fiber optik, di mana semakin murni bahan gelas yang digunakan, maka penyerapan cahaya yang semakin sedikit oleh fiber optik. Minimnya penyerapan tersebut akan menghasilkan pantulan cahaya yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihan fiber optik: memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB atau detik. Yang kedua, dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa ada bantuan penguat sinyal. Bahannya tersebut terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Yang keempat, ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. Yang kelima, kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Yang keenam, fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. Yang ketujuh, memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Kekurangan fiber optik: yang pertama, biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Yang kedua, membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Yang ketiga, kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.